Setelah kepergian almarhumah sang bunda tercinta, kebaikan almarhumah Marissa Haque begitu terasa oleh putrinya justru setelah sang bunda telah tiada. Hal itu pun diungkapkan kemarin oleh Ciky Fauzi kepada awak media. Pasalnya, ia dan Isabella Fauzi sang kakak yang awalnya sempat merasa khawatir apakah sanggup menggelar acara tahlilan hingga hari ke-7. Secara mengejutkan, kekhawatiran itu pun hilang, justru diganti oleh kejutan dengan banyaknya orang yang memberikan bantuan, baik berupa uang, barang, ataupun makanan, sehingga acara tahlilan pun berjalan lancar. Bahkan rencana tahlilan di hari ke-7 nanti malam dipastikan akan digelar dengan persiapan yang begitu matang. Ciky pun juga menyadari bahwa rencana keluarganya dimudahkan oleh perhatian dan juga curahan cinta dari banyak orang yang justru tidak mereka kenal. Lantas benarkah hal itu yang disebut Ciky dengan surprise kebaikan dari almarhumah ibunda tercintanya? Seperti apa bentuk perhatian, cinta dan kasih sayang Ikang serta Marissa yang dirasakan oleh kedua anaknya selama ini? Bagaimana pula kedua putri Ikang akan menggantikan peran ibunda mereka dalam keluarga ke depan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka mendalam tampak masih menggelayuti Ikang Fauzi dan kedua putrinya Isabella Fauzi dan Ciky Fauzi, serta keluarga mereka hingga kemarin. Rasa kangen Ikang Fauzi akan sosok istri tercintanya Marissa Haque diungkap oleh putrinya Ciky kepada awak media, di mana Ikang selalu ingin ziarah ke makam Marissa di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dalam rangka tahlilan hari ke-7 meninggalnya Marissa Haque, sebelum menggelar acara tahlilan nanti malam, tadi pagi Ikang dan anak-anak serta keluarga mereka lagi-lagi melakukan ziarah makam. Selain itu, terkait acara tahlilan 7 hari almarhumah ibunda mereka Marissa Haque yang akan digelar nanti malam, Ciky pun juga mengungkapkan bahwa awalnya ia dan sang kakak sempat merasa khawatir apakah mereka bisa menggelar acara tahlilan hingga hari ke-7. Namun, semua itu seakan dimudahkan jalannya dengan banyaknya orang yang mengirimkan bantuan, entah berupa uang ataupun makanan sejak tahlilan hari pertama hingga hari ke-7. Ciky mengaku ia pun baru menyadari begitu banyaknya surprise kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhumah ibundanya. Jadi besok rangkaiannya sih akan tahlilan seperti biasa, ba'da Isya. Terus paginya kita rencana mau ziarah lagi ke makam ibu. Insya Allah pagi sih sekitar jam 8, jam 9 gitu. Kayak udah pengen ke makam mulu. Ya kangen aja ya pasangan hidup mah 38 tahun bareng terus. Banyak banget mahasiswa dari macam-macam, dari yang tahun 2000 berapa gitu, 2011 apa gitu-gitu. Banyak banget yang bapak-bapak, ibu-ibu. Dan bantuan Masya Allah. Kayak aku kan sama kakakku sempet kayak aduh ini gimana, kayak banyak yang harus di cover tiba-tiba apa diberesin ini itu, cuman alhamdulillah bantuan tuh datang banyak banget Masya Allah. Pas makanan mau tahlilan juga kita tuh ngumpulin dari kayak kiriman-kiriman kue apa tuh kita potongin terus kita taruh di karpet, dan itu ternyata cukup dari makanan-makanan yang datang buat nge-cover makanan tahlilan. Tiba-tiba ada box ini makanan gitu, kayak ya alhamdulillah Mbak kita bisa ini, oh berarti ini bisa kayak buat makam apa uangnya gitu. Kayak ya Allah, ibuku tuh meninggalkan kami dengan banyak kemudahan, tidak menyusahkan, dan banyak banget surprise kebaikannya. Gokil sih. I love my mom.
Ciki pun juga mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya merupakan pasangan yang saling mencintai, saling mencurahkan kasih sayang, dan saling melengkapi dan mengisi dengan caranya masing-masing. Di mana sang ayah pun selalu gerak cepat jika ibunya membutuhkan sesuatu, meski berada di posisi sebagai imam. Namun menurut Cika, sang ayah tidak pernah malu jika harus belajar agama pada ibunya. Tak hanya itu, sang bunda juga banyak belajar dari ayah soal memanage emosi. Kalau saya tuh ngelihat ibu ayah romantis tuh udah biasa, karena emang dari kecil emang gitu dan ibu ayah saya tuh saya ngelihat saling mengisi gitu, kayak ayah belajar agama dari ibu, ibu belajar mengelola emosi dari ayah dan lain sebagainya. Jadi ayah dan ibu tuh benar-benar saling bisa bring out the best in them gitu loh, kayak dan emang ayah ibu saya tuh manis sekali sih ke satu sama lain. Ayah saya tuh apa-apa tuh mengutamakan ibu gitu. Ibu butuh di provide apa, ayah langsung gercep. Ibu mau misalnya diantar ke Informa atau Hardware buat beli ini, menotong rumah. Ibu kan suka banget ya rumah yang rapi, teratur dan tertata. Ayah langsung nganterin gitu. Terus ibu laptopnya rusak, ayah langsung beli yang baru gitu. Pokoknya semua kebutuhan ibu, ayah tuh selalu provide. Cinta banget dan sayang banget. Dan kalau misalnya ayah ya ibu tuh juga apa-apa tuh ayah dulu. Kayak misalnya makan apa itu selalu harus ayah kamu dulu. Terus apapun selalu memberikan yang terbaik buat ayah. Misalnya sesibuk-sibuknya ibu tuh sibuk banget loh. Apalagi dosen yang ngejar Scopus ini tuh macem-macem, jurnalnya banyak banget. Itu selalu pagi-pagi menyiapkan sarapan di Toto dengan meja makan yang dihidupkan sama ibu gitu. Jadi ibu tuh punya filosofi meja makan tuh untuk keluarga yang hangat harus hidup gitu. Dan itu tuh yang ibu pesen sih 2 minggu terakhir. Iya penuh makna banget. Dan ibu tuh selalu bilang meja makan tuh perekat keluarga. Ibu saya karena prinsipil banget orangnya gitu. Ya ayah tuh kayak memperluas suasana aja gitu. Iya ayah selalu memperluas suasana. Ayah lucu banget orangnya. Dan ibu sayang banget sama ayah. Iya ayah sangat melembutkan ibu. Ciki menyadari kepergian ibunda tercinta untuk selamanya membuat ia dan sang kakak harus bisa mengambil alih peran ibunda mereka yang selama ini biasa ia lakukan seperti menyiapkan makanan, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Meski hal itu disadarinya sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai anak, mereka pun tidak merasa terbebani. Namun, Ciki juga menyadari bahwa ia tidak sesempurna ibundanya, di mana sang bunda selalu memiliki prinsip yang begitu kuat. Ternyata ia pun baru menyadari kuatnya prinsip sang ibu karena besarnya rasa cinta dan perhatian ibunda mereka terhadap keluarga. Saya nggak ngerasa beban sih, saya sayang sama ayah saya. Saya sama kakak saya ya emang udah tanggung jawab ya ngurus orang tua. Iya sih saya harus bisa, cuma saya nggak bisa sempurna ibu saya. Ibu saya tuh bener-bener time management, semua harus tertoto gitu, kayak emang tegas banget sama anak-anaknya. Cuma emang semua ketegasan itu punya value. Ibu saya tuh prinsip banget orangnya, kayak soal ibu kan pejuang halal ya, halal ekosistem gitu. Itu tuh ibu tuh selalu concern terhadap sumber-sumber yang toib untuk bisa jadi untuk keluarganya gitu. Kayak misalnya kalau makan harus perhatiin titik kritisnya, kehalalannya, sumbernya harus toib gitu. Ibu tuh segitunya. Yang dulu aku pikir repot gitu. Kayak misalnya kalau aku lagi liputan ke luar negeri, liputan Muslim Traveler, dulu kan 5 tahun aku nge-host itu kayak kamu makan apa gitu, makan ini tuna kok laut gitu, halal. Coba kamu harus perhatiin titik kritisnya gini. Iya bu, gitu. Makanya yang lisensi halal gitu ibu concern banget, kayak karena ibu tuh sering mention ibu pengen keluarga ini semua dari sumber yang toib gitu. Itu mungkin buat saya beberapa hari yang lalu sebelum ibu meninggal kayak repot ya. Coba sekarang saya mengagumi kayak ibu saya tuh prinsip banget orangnya. Dan sesimpel cintanya tuh emang pengen memberikan yang terbaik buat keluarganya.
Di tengah selimut duka yang kini masih membekap Ikang Fauzi dan anak-anak serta keluarganya atas kepergian almarhumah Marissa Haque, beredar berita di sosial media terkait kondisi Ikang Fauzi yang sempat drop sampai menggunakan infus hingga oksigen. Setelah awak media mengkonfirmasi berita tersebut kepada Chiki Fauzi, terungkap bahwa berita tersebut adalah hoax belaka. Foto yang dipakai menurut Chiki adalah foto ketika Ikang Fauzi mengalami kecelakaan di tol saat berangkat ke Bandung beberapa puluh tahun lalu. Terkait kabar hoax tersebut, hati Chiki pun semakin sedih. Ia pun berharap kepada netizen agar tidak lagi membuat berita hoax karena ia dan sang kakak pun harus bisa menjaga mood sang ayah yang kini sudah mulai membaik. Itu ada yang hoax loh. Itu yang kemarin, itu tuh foto waktu ayah saya kecelakaan di tol Bandung, KM berapa gitu yang dulu, itu foto lama, ayah saya masih lebih muda, rambutnya masih pendek, itu hoax. Orang tuh pengen ngelihat ayah saya terpuruk atau apa ya, bikin hoax gitu. Saya sedih banget sih, ini berat loh mbak, ini coba kalau kalian menghadapi ini tiba-tiba gak siap dan gak akan pernah siap, itu gimana gitu. Jadi aku mohon yang bikin hoax itu jangan dong, doain aja semoga ayahku lebih baik, karena emang siapa yang gak shock ditinggal pasangan hidupnya 38 tahun bareng terus, karena ayah ibu tuh tipe yang bareng terus gitu, sering bareng, ibu sering mendampingi ayah sering mendampingi ibu, tiba-tiba gak ada jedang gitu, itu gak mudah. Jadi please doain aja, jangan bikin hoax. Chiki Fauzi mengungkap bukti kebaikan ibundanya Marissa Haque setelah tiada. Salah satunya dimudahkan segala sesuatunya untuk menggelar acara tahlilan. Lantas, seperti apa duka mendalam yang masih dirasakan oleh Ikang Fauzi hingga kehilangan motivasi hidupnya sepeninggalan sang istri tercinta Marissa Haque? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Seperti diketahui sebelumnya, ketika berziarah ke makam sang istri Marissa Haque di hari kelima, wajah Ikang Fauzi masih tergurat duka yang begitu dalam akibat kehilangan sosok sang istri tercinta yang sudah menemaninya selama 38 tahun. Di pusara sang istri, Ikang pun hanya bisa mengelus dan mengecup nisannya. Yang tak kalah mengejutkan di sela-sela ziarah tersebut adalah pernyataan Ikang Fauzi yang diungkapkannya kepada tim Intens Investigasi bahwa ia belum memikirkan soal karir bermusiknya ke depan. Lantaran kini ia pun telah kehilangan motivasi hidup yang selama ini diberikan oleh sang istri tercinta Marissa Haque. Hingga Ikang Fauzi pun hanya bisa menjalani hari-harinya untuk mendoakan almarhumah sang istri.
sedikit ya Pak. Oh iya. Dipegang. Hari ini saya sama ayah dan juga Ciki baru bisa berziarah ke makam Ibunda kami tercinta Mari Sahab. Karena kemarin itu kita mau ziarah tuh susah waktu itu karena di rumah selalu ada orang datang untuk berbelasungkawa dari sahabat-sahabat menghargai juga mereka mendoakan bukan apa-apa yang jelas tapi Marisa juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat dan apa yang saya lakukan pekerjaan saya selalu didukung sama dia. Cuma sekarang saya nggak punya motivasi hidup, saya nggak tahu lah proses lah. Tapi insya Allah sih ya saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jannah baik ya diampunilah segala dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan itu yang merupakan harapan saya sekarang ya terus kita berdoa aja karena hanya itulah yang sebenarnya bermanfaat buat dia. Terkait pernyataan sang ayah yang ingin berhenti bernyanyi, Isabella pun memberikan penjelasan bahwa bisa jadi ungkapan tersebut adalah efek dari mental sang ayah yang pada saat ini sedang down karena kehilangan pujaan hatinya. Karena itulah Bella pun juga menilai jika pernyataan sang ayah tersebut wajar diucapkan. Karena sang ayah masih butuh waktu untuk bisa menerima kondisi saat ini dan perlahan-lahan mulai kembali beraktivitas seperti dulu. Bella pun juga menekankan jika ia dan keluarga akan selalu mendukung setiap keputusan yang diambil oleh sang ayah, termasuk jika sang ayah ingin berhenti bernyanyi. Soalnya buat ayah saya tuh paling berat tuh suami gitu. Beda lah sama anak hubungannya. Pasti kalian ngerti lah. Untuk menghadapi wartawan sekarang bapak saya belum kuat, takutnya belum stabil emosinya, jadi aku mohon maaf jika teman-teman yang nungguin belum dapat wawancaranya ayah, tapi aku minta dengan segala kerendahan hati pengertiannya juga karena ayah butuh waktu untuk menyesuaikan keadaan ini gitu. Jadi kalau butuh apa-apa ya saya dan Ciki yang coba cover gitu aja. Itu sebenarnya ya emosional manusia sih ya. Ya memang manusia kalau lagi dikasih cobaan gitu tiba-tiba ya pasti ada saat-saatnya dimana dia merasa jatuh banget nih gitu. Pada saat lo jatuh banget pasti lo ngerasa kayak mau ngapa-ngapain nggak enak gitu, nggak usah nyanyi, makan aja kita nggak enak. Apalagi waktu hari pertama ibu saya meninggal tuh semua kayak mimpi gitu, ngeliat adik sama bapak saya ngeraung-ngeraung gitu kan, kayak wah ini ya berat tapi emang harus dilewati gitu, dan pasti kondisinya tidak akan sama seperti waktu almarhumah ibu saya masih ada gitu ya, pasti akan ya berbeda tapi ya harus dilewatin gitu. Jadi ya mungkin waktu ayah saya ngomong gitu tuh emang pas dia lagi ngerasa hancur-hancur ya, karena selama ini kan ya istrinya yang selalu jadi penyemangat dan pendamping dia gitu kan. Wajar sih orang kalau lagi patah hati ngomong kayak gitu ya. Jadi ya pada saat bapak saya lagi turun keluar kalimat seperti itu, dia udah gak mau nyanyi lagi ya, pasti akan ada saat dimana dia mungkin mulai berusaha untuk membiasakan diri dengan kondisi ini dan pelan-pelan beraktivitas kembali. Jadi itu proses aja sih menurut saya. Dan ya kalaupun dia gak mau nyanyi lagi, saya nggak bisa maksa. Tapi kalau dia misalnya mau nyanyi lagi, kita sekeluarga selalu mendukung satu sama lain. Jadi saya akan support apapun yang bikin bapak saya bahagia. Dalamnya duka yang dirasakan oleh Ikang Fauzi atas meninggalnya istri tercinta Mari Sahab hingga merasakan kehilangan motivasi hidup. Lantas, seperti apa pula usaha Bella dan juga Ciki Fauzi dalam memenuhi pesan terakhir sang almarhumah ibunda mereka untuk menghidupkan meja makan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel
Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Kedua putri Ikang Fauzi dan almarhumah Marisak, Chiki dan Isabella sempat mengungkapkan bahwa mereka akan mencoba menjalani pesan terakhir sang bunda untuk selalu menghidupkan meja makan. Karena dari meja makan tersebut, tali kekeluargaan pun akan semakin erat. Semasa almarhumah masih hidup, meja makan selain tempat baginya menunjukkan perhatian dan cintanya kepada sang suami, di meja makan juga sebagai tempat baginya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada dua putrinya. Tak hanya itu, bagi almarhumah Marisa, di meja makan setiap anggota keluarga bisa mencurahkan isi hatinya. Tak hanya itu, Chiki dan Bella juga mengungkapkan rencana mereka terkait buku-buku peninggalan almarhumah sang ibu, yang kemungkinan nantinya bisa dibagikan kepada orang lain atau dibuatkan perpustakaan. Ibu tuh suka mention gitu nanti kalau ibu meninggal mau dikuburin di tanah kusir, terus kayak ngomong meja makan, ntar kayak ibu maunya ibu udah meninggal lebih dulu dari ayah, ibu jangan gitu, takut jadi doa. Saya terus bilang kayak saya nggak bisa hidup, saya nggak kebayang bisa hidup tanpa kamu kalau kamu meninggal duluan. Gitu, kayak itu tuh dibicarain di meja makan, berat kan kita nggak nyaman denger ya, kita alihin gitu, kita alihin lah ayah juga nggak nyaman mbak. Terus kayak misalnya kalau aku lagi berdua sama ibu, kalau ibu lagi meninggal, kalau ibu udah meninggal, ini perhatiannya sama meja makan udah selalu bersih, clean table, terus toples harus selalu diisi kerupuk kesukaan ayah, yang gitu-gitu. Ya, ayah ibu tuh sayang, ibu cintanya besar banget buat ayah, dan ayah cintanya besar banget buat ibu. Ya paling jalanin aja sih, dengan kita berkumpul kan sebenarnya saling menguatkan ya dibanding sendiri gitu. Kalau sendiri kan biasanya bawaannya jadi malah makin melo ya, karena kan yang namanya kehilangan tuh bukan hal mudah bagi siapapun gitu. Jadi ya dengan kumpul-kumpul kayak gini saya berharap rasa sedihnya pasti masih ada, cuman ada penghibur gitu, karena kita saling menguatkan gitu kan, kumpul terus kayak cerita dulu masa-masa mudanya ibu gimana, dari teman-teman kecil yang kita nggak pernah tahu, kita di Jail juga gitu. Tapi kayak ya gitu rata-rata pada ngomong, kenapa ya Bel saya baru kesini lagi pas ibu udah nggak ada gitu, dulu kita kemana aja gitu. Ya selalu saya omongin berulang-ulang sendiri, kayak kalau kalian masih ada waktu sama orang-orang tercinta, sibuk apapun tuh sempatkan waktu untuk bersilaturahmi, itu penting banget sebelum nyesel ya. Pelan-pelan harus kita beresin lah, termasuk beresin barang-barangnya ibu di kantornya, terus mungkin di rumahnya buku-bukunya yang segitu banyak tuh kita harus diskusiin mau diapain gitu. Ya jelas ibu saya kan orangnya semasa hidupnya kan suka sekali menebar manfaat kan, jadi saya pengen setelah dia meninggal pun amal-amal kebaikannya dia tuh bisa terus ngalir gitu, jadi bisa jadi amal jariah buat almarhumah ibu saya, pengennya gitu, sesuai dengan dia waktu masih hidup yang selalu menyebarkan manfaat. Kita harus meneruskan perjuangannya gitu, dan untuk itu ya pelan-pelan kita harus bangkit lagi sama-sama, saya, Chiki dan ayah gitu. Kita cuma tinggal bertiga doang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.